Welcome to kelas matematika. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu materi TIU, yaitu perbandingan kuantitatif. Di sini ada 5 soal yang akan kita bahas. Teman-teman bisa lihat soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, dan soal yang kelima. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat manakah hubungan yang benar antara dua kuantitas di bawah ini. Nah, di sini yang A 12 bagi 5/3. Kemudian yang B 12 tambah 12/5. Nah, ini kalau diselesaikan bisa diselesaikan seperti ini ya teman-teman. 12 dikali 3/5, hasilnya adalah 36/5. Sementara yang B berarti 12, ini kita samakan penyebut ya, kita kali 5, 12/5, berarti hasilnya adalah 60 tambah 12/5, maka hasilnya 72/5. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau A 36/5, B 72/5, artinya A kurang dari B. Jadi jawabannya adalah A kurang dari B. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang nomor 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang telah diberikan? Di sini teman-teman bisa lihat bahwa diketahui X kali Y kurang dari 0 dan Y kurang dari X. Nah, ini artinya kemungkinannya adalah kalau X dikali Y berarti dua bilangan dikalikan hasilnya negatif, maka salah satu bilangannya adalah negatif. Sementara Y kurang dari X berarti di sini Y adalah bilangan negatif. Nah, oleh karena itu untuk P-nya kita bisa tulis P sama dengan X tambah Y menjadi X tambah negatif Y, itu sama dengan X kurang Y gitu ya. Untuk Q, X kurang Y berarti X kurang negatif Y sama dengan X tambah Y gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat untuk P-nya kita peroleh X kurang Y, sementara Q-nya kita peroleh X tambah Y. Artinya P kurang dari Q. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Di sini teman-teman lihat manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B. Oke, kita lihat yang A 4/3 tambah 21/4 tambah 3,75. Di sini kalau kita sederhanakan berarti 4/3 ditambah 2/4 berarti 2,25 tambah 3,75. Tahu 4/3 ditambah 6. Kemudian yang B 6,5 dipangkatkan 3 dikali 2/2 dikurang 7,25, atau 6,5/3 dikali 2,5 dikurang 7,25. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan 4/3 berarti 4 kali 4 kali 4 64. Sementara 6/3 6,5 6/3 saja. Di sini untuk 4/3 kan 64. Sementara kalau 6,5/3 6/3 aja berarti 100. 6 kali 6 36 kali 6 berarti 63 126, benar ya, 126. Di sini perbedaannya cukup jauh, jadi langsung bisa kita lihat bahwa jawabannya adalah A kurang dari B gitu ya teman-teman. Jadi yang benar adalah option B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal keempat, dimana kita ketahui bahwa X ditambah Y sama dengan 1.
Nah, sekarang kita coba ya. X tambah Y sama dengan 1. Kita coba ambil X sama dengan 0, kemudian Y nya sama dengan 1. Maka kita peroleh di sini berarti untuk P nya, P sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau Q berarti X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan min 1. Oke, kita coba untuk X sama dengan 1 dan Y nya sama dengan 0. Berarti P nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1. Sementara Q nya X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan ini kebalik ini. 1 kuadrat kurang 0 kuadrat sama dengan 1. Oke, di sini kita dapat untuk yang pertama kita dapat P lebih besar dari Q. Sementara yang ini kita dapat P sama dengan Q. Oke, kita coba juga kasus berikutnya. Kita ambil X nya misalkan 1 dan X nya min 1. Kita coba ya, X nya min 1 dan Y nya sama dengan 2. Maka yang kita peroleh adalah P nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 5. Kemudian Q nya kita peroleh X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan min 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan minus 3. Nah, ini kita dapat sama ya, P lebih besar dari Q. Kita coba X sama dengan minus 2 dan Y kita ganti ya, misalkan X nya 3 dan Y nya sama dengan minus 2. Maka kita dapat P nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat, berarti 9 tambah 4 13. Oke, sementara Q nya kita dapat X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti X maksudnya kurang ya, ini kurang Y kuadrat, berarti 3 kuadrat kurang 2 min 2 kuadrat, berarti sama dengan 9 kurang 4 5. Sini kita dapat P nya lebih besar dari Q. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada P lebih besar dari Q, ada P sama dengan Q. Jadi kasus ini kita tidak, dalam kasus ini P dan Q kita tidak bisa membandingkan ya. Jadinya jawaban yang benar adalah option E. P dan Q tidak dapat kita bandingkan. Kalau teman-teman lihat sebenarnya dari yang pertama sini kemudian yang kedua ini teman-teman langsung bisa ya menyimpulkan. Karena kita punya 2 kasus, bisa saja kita dapat 3 kasus ya. Jadinya di sini yang kita bisa langsung simpulkan bahwa P dan Q tidak bisa kita bandingkan gitu ya. Semoga teman-teman bisa paham. Selanjutnya kita bahas soal yang kelima. Di sini kita lihat P hasil penjumlahan banyaknya sisi prisma. Banyaknya sisi prisma segitiga. Kemudian jumlah rusuknya ditambah jumlah rusuknya ya. Jadi penjumlahan banyaknya sisi prisma segitiga dengan jumlah rusuknya. Nah, kita lihat banyak sisi prisma segitiga itu untuk alas
kemudian tutup berarti sudah 2, kemudian sisinya berjumlah 3 ya. Sisi tegaknya 3, sisi alas ditambah sisi tutup berarti ada 5. Berarti P-nya adalah 5. Di sini untuk sisi prisma ada 5. Kemudian jumlah rusuknya berarti sisi tegak itu rusuknya ada 3, kemudian yang alas ada 3, yang tutup ada 3, berarti totalnya 9. Berarti 5 tambah 9 dapatnya 14. Kemudian Q-nya kita dapat 7. Gitu ya teman-teman. Kalau sini ada teman-teman yang masih bingung prisma itu bentuknya seperti apa, mungkin saya coba gambarkan sedikit seperti ini ya. Gitu. Oke, seperti itu kira-kira prisma. Atau gambaran umumnya ya atap rumah ya. Jadi di sini kita peroleh P-nya 14 sementara Q-nya 7. Artinya apa? Artinya P sama dengan 2Q, atau kalau P-nya 14 maka Q-nya seperti ini. Gitu ya. Jadi jawabannya kita peroleh P sama dengan 2Q. Memang di sini kita punya P lebih besar dari 2Q, enggak ya, tidak. Ini P sama dengan Q juga salah, P kurang dari Q juga salah. Kemudian P sama dengan 1/2 Q juga salah ya. Jadi yang benar adalah option E. Oke, semoga teman-teman bisa paham pembahasan kali ini. Disclaimer di sini untuk soal-soal yang saya berikan adalah soal-soal real dari CPNS tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat ya.